Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Iwak Songo, jumpa lagi dengan saya Alex. Jumpa lagi dengan saya di kolam paling angker kota Pasuruan. Teman-teman Iwak Songo pasti penasaran kenapa saya selalu bilang kolam paling angker kota Pasuruan. Karena saya berani jamin bahwa di kolam-kolam yang ada di Pasuruan, khususnya di kota Pasuruan, tidak akan pernah menemukan kolam seperti kolam saya. Nah, pada saat saya merekam vlog ini, saya mendengar berbagai suara seperti orang berjalan, orang ketok-ketok dan lain sebagainya. Tapi saya sudah berpamitan dan izin kepada Mbah atau yang Mbah Rekso yang ada di sini, ya teman-teman Iwak Songo, ini hanya sebagai wawasannya, boleh percaya boleh tidak, tapi tolong jangan ndak usah ke sini untuk ngetes ilmu atau ngetes apa, karena di sini Pasuruan teman-teman Iwak Songo. Sebelumnya marilah kita simak ya apa saja yang membuat kolam ini tampak angker. Ojo lali yo rek, sholat, sholawat, tekan tombol subscribe. Nah teman-teman Iwak Songo, sebelumnya mohon maaf karena saya tidak merekam suara saya langsung di kolam karena ada beberapa kendala teknis, diantaranya adalah suara bising ya. Dan perlu diketahui saat saya merekam gambar ini, saya mendengar suara orang berjalan di pinggir saya, bahkan di atas saya juga ya. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang kolam ini sebenarnya adalah bekas kuburan dari segala macam masyarakat, lapisan masyarakat mulai dari PKI, kiai dan lain sebagainya yang tercampur sampai pada zaman waktu itu ya. Dipercaya bahwa di sekitar sini ada tempat bagi para empu pada saat zaman kerajaan Hindu Buddha waktu itu ya. Nah, teman-teman Iwak Songo, kemudian saya tidak tahu menahu ya, tapi ini dari masyarakat sekitar tentang riwayat dari tanah ini beserta keangkerannya. Nah, di sini ini yang saya shoot di sini adalah sumur ya. Sebenarnya ini bukan sumur tapi sebuah joblang atau sebuah kayak tempat bermuaranya air yang sangat besar. Saya itu nguruknya itu sampai hampir habis 10 truk dan masih juga tidak menutup, sehingga pada waktu sumur ini saya tutup, ternyata malamnya saya didatangi. Pada intinya saya diminta supaya menyisakan satu saja tempat untuk yang ada di sini. Nah, teman-teman Iwak Songo yang di sana ya, yang di pojok itu biasanya keluar kayak kuntilanak gitu. Itu pernah kejadian. Nah, ini ada orang berjalan di atas ini, di atas loteng. Nah, ini pernah ada tukang las ya, yang mau maghrib itu ada di sana. Waktu itu tidak ada lampunya. Itu pas masuk itu kelihatan ada dua atau satu, kurang tahu ya, satu kuntilanak yang ketika disorot itu malah mereka mendatangi mereka. Akhirnya tukang las ini lari dan pulang dan laporan ke rumah saya yang ada di Perumnas. Kemudian di sini teman-teman Iwak Songo, di sepanjang botol aqua ini ya, yang di sepanjang tengah jalan ini berdiri banyak pocong ini. Ini bukan kata saya, ini kata orang. Kalau saya sih tidak bisa apa-apa. Waktu itu ada salah satu tukang becak yang nganter barang malam-malam sama seseorang kolektor ikan. Ketika dia mau masuk, tak suruh masuk aja waktu itu. Dia langsung balik dan keluar. Dia mengisap rokoknya di luar. Kemudian dia ke dalam lagi dan laporan kepada saya, Mas, di sepanjang jalan itu banyak pocong yang berdiri. Kok masnya tidak takut gitu? Dan saya jawabnya ya enteng saja. Saya tidak pernah lihat apa-apa Pak di sini. Saya cuma lihat ikan gitu ya. Nah, teman-teman Iwak Songo, di sini sebenarnya kuncinya itu cuma satu. Kalau di sini minta tolong sholat, 2 jangan merokok, itu kuncinya sebenarnya.
Saya pernah ada cerita pegawai saya yang pertama bekerja di sini itu siang ya. Ini di pojok sini ini keluar banyak kuntilanaknya. Itu siang dia itu dipanggil-panggil sama perempuan yang ada di sumur tadi itu. Dipanggil-panggil he gitu. Tuh ya. Itu sampai digoda, sampai dilempari botol itu siang-siang ya. Nah, kalau di sini ini pernah saya ketemu orang ya. Orangnya bilang di sini banyak orang yang bersurban. Saya kurang tahu lah, pokoknya saya tidak bisa melihat. Nah, kita berpindah ke bagian luar ini ya. Kita keluar ya. Tadi yang bagian dalam. Dan masih banyak cerita mistis lainnya yang ada di kolam Iwak Songo. Makanya saya selalu bilang kolam paling angker di kota Pasuruan. Ini adalah bagian luar ya. Ini baratnya kolam. Ini sebenarnya dulu satu tanah, kemudian dipisah. Kalau di sini masih ada kuburan yang belum dipindah, teman-teman Iwak Songo. Dan kebetulan yang punya itu pernah cerita ke saya bahwa istrinya itu sakit setelah dihantam tombak di sana. Tombak gaib ya, tombak gaib. Nah, ini bagian timurnya. Ini di sepeda saya ya. Ini bagian timurnya. Di sebelah ini ada rumah kosong juga. Yang paling pojok sana itu sawah ya, yang menuju ke mana, ke jalan raya. Ini persawahan semua, ini gelap semua. Nah, itu ada putih-putih itu, kira-kira apa itu putih-putih itu ya. Ini sampai mentok sampai malam, dan jarang ada orang yang berani ke sini malam-malam. Makanya kalau saya ke sini malam-malam itu katanya orang sana itu senang, rame katanya. Senang mas kalau ada sampean ke kolam rame malam-malam, biar nggak serem. Nah, di sini banyak sekali orang yang di apa namanya, ditakut-takuti sama pocong ya. Sering keluar pocong di sekitar sini. Kayak yang di sebelah barat sana itu kuntilanak di sepanjang jalan itu sering keluar pada orang-orang itu. Kalau saya alhamdulillah ya biasa aja. Nah, ini ya, ini apa namanya, kondisi kolam Iwak Songo. Kenapa saya selalu bilang kolam paling angker sekota Pasuruan? Kalau memang saya tidak pernah menemukan kolam seangker kolam saya, itu menurut saya. Dan pada intinya adalah pesan dari guru saya, kita tidak usah mengusir mereka, tapi kita mengajak mereka untuk berzikir kepada Allah. Jadi biarkan mereka berjalan seperti adanya, kita juga beraktivitas seperti kita apa adanya. Nah, teman-teman yang sangat terima kasih banyak. Salam sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.